Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi tema tugas saya untuk mata kuliah strategi belajar mengajar kali ini adalah tentang teori behaviorisme. Jadi teori behaviorisme itu adalah teori psikologi yang mempelajari perilaku yang dapat diamati dan diukur. Jadi teori ini itu diprakarsai oleh Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Nah, kemudian prinsip utama dari teori behaviorisme ini yaitu perilaku dapat dipelajari melalui pengalaman dan lingkungan. Kemudian yang kedua, perilaku dapat diubah melalui pengkondisian dan pengalaman. Kemudian bagaimana cara pengaplikasian teori ini? Jadi teori ini pengaplikasiannya itu sebagai pengembangan strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian pelatihannya itu digunakan untuk melatih keterampilan dan perilaku yang diinginkan. Jadi caranya mengaplikasikan itu adalah memberikan reward untuk perilaku yang diinginkan seperti nilai bagus atau dengan pujian. Jadi misalnya ada murid yang diberi pertanyaan kemudian dia bisa menjawab dengan benar, maka dia diberi pujian atau diberi reward dengan apapun itu. Misalnya ada pujian atau nilai bagus atau yang lain sebagainya. Jadi untuk praktek teori behaviorisme ini akan saya cantumkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi murid-murid, siang ini saya akan menerangkan tentang macam-macam air. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Yang pertama ada air hujan, yang kedua air laut, yang kedua air sungai, yang ketiga air sumur, yang keempat sumber mata air, yang kelima ada air embun. Nah, selanjutnya ada air es. Nah, tidak hanya itu, tapi air itu juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tahirun tahir, ghairu makruhin, wa huwa al-ma'ul mutlaq, air yang suci mensucikan, atau yang bisa disebut dengan air yang mutlak. Kemudian yang kedua ada tahirun ghairu makruhin, air suci mensucikan tapi makruh, yaitu al-ma'ul musammas, atau yang bisa disebut dengan air yang sudah dipanaskan oleh terik matahari. Kemudian yang ketiga ada tahir ghairu mutahhirin, air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, yaitu al-ma'ul mustakmal, air yang sudah digunakan, atau air yang sudah digunakan untuk mandi atau untuk berwudu itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian yang keempat ada air yang berubah karena tercampur sesuatu dari segala sesuatu yang suci. Nah, jadi sampai pelajaran kali ini saya akan bertanya kepada Virus, coba sebutkan berapa macam air. Air ada 7, air laut, air sungai, air hujan, air sumber mata air embun, sama air hujan. Air es. Oke, lanjut. Jadi untuk pembagian air ada berapa bintang? 4. Sekarang sebutkan. Air yang suci tapi tidak mensucikan disebut air mutlak. Dia Salah. air suci mensucikan disebut air mutlak. Air suci yang mensucikan tapi makruh. Contohnya air yang sudah dimasak, Dipanaskan.
Dan yang terakhir, dan air yang sudah bercampur dengan segala sesuatu yang suci. Oke. Kemudian akan saya tambahi satu hal lagi tentang furudul wudu. Jadi furudul wudu itu ada 6, sittatu asya'a ada 6. Yang pertama, niat ketika membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian mengusap kedua kaki sampai mata kaki yang bagian terbaik. Nah, kemudian pertanyaan untuk kamu Bintan, jadi sebutkan furudul wudu yang ada 6 itu. niat, dua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai sikut, keempat mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, 6 tertib. Oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja pengajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup untuk sekian saja dari pembelajaran kita tentang teori behaviorisme. Apabila ada kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.